Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla jihad, para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita mengaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada maqalah yang ke-11 di halaman 57. Ada 3 nasihat, sebagaimana bab ini adalah bab 3 nasihat, maka pada maqalah berikut ini ada 3 nasihat. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul hadiyata asyrata qila li Ibrahim alaihi salam bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan qala bi thalathati asya'a. Maqalah yang ke-11 ditanyakan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bi ayyi syai'in ittakhadakallahu khalilan, karena apa Allah menjadikan engkau sebagai seorang kekasih, seorang teman dekat. Qala, maka berkata Nabi Ibrahim menjawab, bi thalathati asya'a, sebab 3 perkara. Pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi, aku memilih perintah Allah mengalahkan perintah selain Allah. Wa fi nuskhati, dalam satu naskah kitab ini, makhtartu amrul ghairi ala amrillahi ta'ala, aku tidak memilih perintah selain Allah mengalahkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li, dan aku tidak pernah susah, tidak pernah sedih, bima takaffalallahu li, dengan sesuatu yang Allah sudah tanggung atau sudah jamin untukku. Ai ma kuntu bi amri ma tahammalallahu li minar rizki, maksudnya aku tidak pernah bersusah payah atau aku tidak pernah mencari-cari sesuatu yang sudah Allah tanggung untukku, minar rizki, yaitu rizki. Yang kedua. Yang ketiga, wa ma taghashaitu ai ma akaltu waqtal masa wa ma ta'ashaitu ai ma akaltu waqtal masa, tidaklah aku makan di malam hari, wa ma taghadaitu, dan tidaklah aku makan pagi hari, ai ma akaltu waqtal ghadati, tidaklah aku makan di pagi hari, illa ma'adhaifi, kecuali bersama tamu. Ruya, diriwayatkan annahu, bahwa sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam kana yamshi milan aw milaini, Nabi Ibrahim selalu berjalan 1 mil atau 2 mil jauhnya, litolabiman, untuk mencari orang, yakulu ma'ahu alaihissalam, yang mau makan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ada 3 amalan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim secara tidak langsung pada kita. Kalau mau dijadikan sebagai teman dekat Allah atau kekasih Allah, maka amalin 3 ini. Nabi Ibrahim pernah ditanya, kenapa Allah menjadikan engkau sebagai khalil? Nabi Ibrahim terkenal sebagai khalilullah, Nabi Musa kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Muhammad habibullah, kekasih Allah, lebih dekat dibanding khalil. Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim khalilullah. Nabi Isa ruhullah. Nah, Nabi Ibrahim dikenal sebagai khalilullah, kawan dekatnya Allah, karibnya Allah. Ini
di ayat Al-Quran juga disebutkan wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teman dekatnya. Teman dekat, saking dekatnya Nabi Ibrahim tidak pernah menggantungkan apapun, harapan apapun kecuali kepada Allah. Percaya Allah yang menjamin. Nabi Ibrahim sangat yakin bahwa Allah menjamin segalanya, saking percayanya sama Allah sebagai khalil atau sebagai teman dekatnya. Nah, Nabi Ibrahim ini Allah jadikan sebagai khalil, sebagai kekasihnya atau teman dekatnya. Ini sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim. Saking dekatnya Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel itu datang kepada Nabi Ibrahim. Mau apa? Ada perlu apa? Mau nyabut nyawa atau mau sekedar silaturahim aja, nyabut nyawa? Ini sudah datang waktunya, kata malaikat Israel. Kata Nabi Ibrahim, aro'aita habiban yumitu habibah. Nggak mungkin, masa ada kekasih mau bunuh kekasihnya sendiri. Maksudnya, mana mungkin Allah nyuruh membunuh saya? Mana mungkin Allah nyuruh mematikan saya? Aro'aita habiban yumitu habibah. Bagaimana mungkin seorang kekasih menyuruh membunuh kekasihnya? Nggak mungkin. Bingung malaikat Israel yang ngomong Nabi. Akhirnya balik lagi kepada Allah. Gimana ya Allah? Ini saya mau cabut nyawa. Alasannya begitu. Alasannya nggak mungkin kekasih pengen kekasihnya mati, nggak mungkin. Balik lagi akhirnya malaikat Israel tanya kepada Allah. Ya udah gini aja, Israel bilang kepada Ibrahim, bilang, Aro'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Bilang begitu. Artinya nanti madep lagi kepada Ibrahim. Israel bilang kepada dia, emang ada seorang kekasih nggak mau ketemu sama kasihnya? Akhirnya malaikat Israel balik lagi, saudara. Balik kepada Nabi Ibrahim, kemudian mau ngapain lagi kamu? Mau mencabut nyawa? Nggak mungkin. Masa kekasih mau mematikan kasihnya? Maka malaikat Israel bilang, Aro'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa yang namanya kekasih nggak mau ketemu sama kasihnya? Oh gitu, ya udah saya mau kata Nabi Ibrahim. Akhirnya dia mau, karena kematian itu adalah pertemuan dengan kekasih. Ini untuk orang-orang soleh. Nabi Ibrahim pernah ada yang kita kenal, Nabi Ibrahim itu sebelum dakwah kepada orang-orang yang ada di Palestina, Nabi Ibrahim ada di daerah Kuta. Ini daerah orang-orang kafir yang dipimpin oleh Raja Namrud. Nyembah berhala, saudara. Saking keselnya berhalanya dihancurin sama Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim singkat cerita itu mau dibakar. Pakainya pakai zanjanik itu tapel. Sepetan tahu ya? Cuma sepetannya buat orang. Jadi api udah disiapin, Nabi Ibrahim udah diikat semuanya, tinggal ditarik aja. Dilemparin begitu Nabi Ibrahim sama Raja Namrud beserta tentara-tentaranya. Nah, sebelum dilemparkan, malaikat Jibril datang, saudara. Datang, ya Ibrahim, ada permintaan nggak? Ada perlu nggak? Ada keperluan nggak yang bisa aku sampaikan? Perlu sama siapa? Kata Nabi Ibrahim, sama engkau. Amma anta fala. Kalau kepadamu, amma ilaika fala. Kalau butuh kepadamu, aku nggak butuh Jibril. Tuh Nabi Ibrahim, aku nggak butuh kalau kepada engkau. Enggak, ini kepada Allah. Minta kepada Allah. Mohon kepada Allah, nanti biar saya yang sampaikan permohonan kepada Allah. Jawaban Nabi Ibrahim, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Kata Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Jibril, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Cukup Allah tahu keadaan saya kayak begini. Saya nggak perlu minta. Itu yang namanya kekasih itu. Yang namanya kekasih nggak pernah minta. Cukup Allah tahu bahwa keadaan saya seperti ini, saya nggak perlu minta. Masa iya pengen dibiarin?
Masa iya pengen dicuekin atau disia-siakan oleh Allah? Nggak mungkin, saya nggak mau minta. Nabi Ibrahim saking percayanya kepada Allah, benar-benar i'timad atau benar-benar bersandar hanya kepada Allah, doa aja nggak mau, minta aja malu, minta sama kekasih. Kita kan kalau minta sama kekasih kan malu ya, orang udah dikasih banyak, apa aja dikasih tapi masih minta juga, kan nggak tahu malu namanya. Nah begitu juga Nabi Ibrahim sebagai Khalil, sebagai kasih Allah, ini minta saja nggak mau karena malu sama kekasihnya. Ini untuk kelas muqarrabin, kelas orang-orang yang sudah dekat sekali dengan Allah. Ini kadang-kala untuk minta kepada Allah saja malu rasanya. Jadi lebih baik apa? Diam. Lebih baik diam. Karena sudah ridho dengan ketentuan Allah, dengan ketetapan Allah. Allah takdirkan dia di situ, maka dia nggak bakal minta pindah. Malu rasanya minta kepada Allah. Untuk orang-orang muqarrabin demikian. Malu rasanya dia minta kepada Allah. Apalagi dia minta kepada selain Allah, nggak bakal mungkin. Wali-waliullah atau kekasih-kasih Allah nggak mungkin minta kepada selain Allah. Minta sama Allah aja malu. Apalagi minta sama ketua majelis taklim. Apalagi minta sama RT, nggak bakal. Jadi benar-benar kemuliaan atau harga dirinya ini benar-benar hanya bersandar kepada Allah, gak pernah ngarep-ngarep pada selain Allah. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim yang juga kita kenal sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Beliau punya anak 2 yang terkenal, tapi sebenarnya 3. Anak Nabi Ibrahim ada 3 dari 3 orang istri. Dari Siti Hajar namanya, ini namanya anaknya namanya Ismail. Kemudian dari Siti Sarah namanya Ishak. Nah satu lagi ada dari seorang istri namanya Madian. Nanti Madian ini yang menurunkan Nabi Syuaib. Nabi Ismail nanti yang menurunkan bangsa Arab dan juga menurunkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Ishak ini yang menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Termasuk diantaranya Nabi Yusuf bin Yakub, Yahuda yang kita kenal bawahnya jadi Yahudi bin Yakub. Kemudian ada Syamun bin Yakub, 12-12-nya itu nanti jadi nabi, nabinya Bani Israel. Nah ke bawahnya sampai Nabi Isa itu keturunan dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad dari garis Nabi Ismail bin Ibrahim. Karenanya Nabi Ibrahim ini disebut sebagai bapaknya para nabi. Seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim pasti pongkolnya Nabi Ibrahim. Tahu pongkol Pak ya? Atasannya itu ketemunya semua di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Khalil itu artinya kekasih. Maka Bang Khalil jadi kekasih di sini. Khalilullah. Khalil itu kekasih Bang. Kenapa engkau Allah jadikan sebagai kekasih? Jawaban Nabi Ibrahim, ada 3 perkara yang menyebabkan Allah memilihku sebagai kasihnya. Pertama, aku selalu memilih perintah Allah mengalahkan perintah selain Allah. Kalau ada perintah Allah buat bangun sholat, nah sementara masih enak-enak tidur, aku dahulukan perintah Allah bangun sholat. Kalau perintah Allah harus memberikan makan kepada orang-orang lapar, sementara aku sendiri juga butuh, tetap aku dahulukan perintah Allah mengalahkan perintah diriku sendiri atau hawa nafsuku sendiri. Demikian juga perintah orang lain, apalagi yang selalu aku dahulukan adalah perintah Allah. Aku kalahkan semua perintah-perintah selain Allah, apapun itu bentuknya, perintah atau bentuknya suruhan, instruksi. Kalau bukan dari Allah, maka aku kalahkan dan aku menangkan perintah Allah. Ini tips yang pertama, saudara, kalau mau jadi seperti Nabi Ibrahim, menangkan perintah Allah. Nasihat juga buat kita bahwa kita harus memenangkan perintah Allah, mengalahkan perintah-perintah selain Allah, apalagi perintah hawa nafsu atau perintah setan. Setan sama hawa nafsu itu biasanya pasti mengajak kita untuk melawan perintah Allah. Puasa Ramadan perintah Allah bukan Pak?
Kata setan, kata nafsu, udah sekali-kali mah boleh bang, sekali-kali boleh, yang namanya lagi kerja di Depok bang. Ini namanya aus, jauh dari kampung juga nggak ada yang tahu. Tuh setan tuh ledekin begitu, godain, iya digodain, godaan setan. Pertama-tama setan, demikian juga hawa nafsu, ini pasti mengajak kita untuk yukhalifu amrullah, atau menentang perintah Allah. Nah, Nabi Ibrahim nggak mau, tetap harus menangkan perintah Allah. Setan dan hawa nafsu biasanya mengajak seseorang awalnya untuk menentang perintah Allah. Yang Allah suruh jangan dilakuin, kata hawa nafsu, kata setan. Nah, kedua biasanya hawa nafsu dengan setan. Hawa nafsu dulu nih, hawa nafsu yang main dari dalam diri kita, bukan dari luar, bukan dari setan. Hawa nafsu itu biasanya, udah bang, ntar aja puasanya, kalau udah rada tuaan dikit, sekarang masih muda, masih panjang umur abang, udah puas-puasin dulu badelnya, puas-puasin dulu bangornya, ntar abang udah tobat nyesel lagi belum ngerasain apa-apa. Tuh kata hawa nafsu tuh. Begitu juga dalam ibadah yang lain gitu, udah bang, ntar aja, tanggung tuh, ntar aja sholat, akhirnya sholatnya lupa. Jangan ini bang, jangan keras-keras, jangan kenceng-kenceng sama diri abang sendiri, kasihan, istirahat, jangan kebangetan rajin. Tuh hawa nafsu tuh, godaannya begitu. Nah, ketiga dan kedua buat setan langkahnya. Setan biasanya kalau goda kita, goda seseorang, ini biasanya nyuruh kita, justru nyuruh taat pada perintah Allah. Kan tadi awalnya kita disuruh lawan, namanya al-jihad, ya disuruh melawan perintah Allah, nggak mau ya, nggak mau. Sholat tetap sholat, puasa tetap puasa. Akhirnya hawa nafsu dan setan akhirnya nggak nyuruh melawan perintah Allah lagi, malah dia sama pada perintah Allah. Ya udah bang, terusin sholat, cakep bang, terusin puasa, cakep, terusin sampai orang-orang nganggep bahwa abang orang yang paling suci di kampung ini. Gitu tuh hawa nafsu sama setan tuh. Terus bang, terusin sholat, kayaknya di kampung ini yang cakep cuma abang doang dah. Dia mah baru, namanya juga mualaf ya. Begituin tuh. Dia mah baru ngaji kemarin bang, udah paling mulia abang di sini, paling hebat puasanya, paling hebat sholatnya. Sini abang, terusin bang sholatnya. Tuh nafsu sama setan. Semua perintah hawa nafsu, perintah setan, atau perintah pokoknya selain Allah, baik yang di dalam diri kita seperti hawa nafsu tadi maupun dari luar diri kita, ini semuanya dikalahkan. Yang harus dimenangkan adalah perintah Allah. Perintah Allah ini saudara ada dalam ajaran Allah yang namanya syariat atau syarak. Gampang urusan perintah Allah atau kehendak Allah, Allah pengennya kita ngapain, yaitu adanya dalam syariat. Cuma ada 5 pilihannya cuma ada 5. Yang 2 ini kalau bisa kita jauhin, apalagi yang 1 harus jangan. 5 pilihan ini wajib lawannya haram, wajib haram. Kemudian sunnah lawannya makruh. Nah, tengah-tengah nih antara wajib haram, sunnah, makruh, tengah-tengah ada yang namanya mubah. Nah, pilihannya itu cuma 5 itu. Disitulah ada perintah-perintah Allah, di mana kita harus memilih. Kalau mau pilihlah yang wajib, atau pilih yang sunnah, atau pilih yang mubah. Yang mubah, yang wajib-wajib ya seperti kewajiban sholat kita, itu perintah Allah semuanya. Kewajiban puasa Ramadan, yang memang sudah wajib zakat, karena memang sudah wajib zakat, sudah mencapai nisab dan lain sebagainya, ya zakat. Yang sudah wajib haji, karena memang sudah mampu harus pergi haji, ini yang wajib-wajib. Yang sunnah juga, yang sunnah seperti sholat jamaah, kemudian bersedekah sunnah, ini juga perintah-perintah Allah. Yang mubah bagaimana? Yang mubah ambil juga. Yang mubah seperti makan kan mubah. Tapi kalau kita niatkan dan kita baca di awalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, jadi dia ibadah. Yang mubah-mubah bisa bernilai ibadah kalau kita sertakan dengan asma Allah atau dengan doa-doa. Yang mubah-mubah yang memang
sifatnya ini manusiawi, makan, minum, kemudian berkeluarga, itu semuanya manusiawi, itu mubah, boleh kita niatkan dan boleh kita sertakan dengan asma Allah, maka jadi ibadah semuanya. Sedangkan dua lagi, makruh jangan kalau bisa. Kalau haram apalagi tinggalin. Nah, di situ ada batasan-batasan atau rambu-rambu. Kalau ada perintah-perintah Allah mana yang harus dibenamkan, maka adanya dalam yang 5 hal itu yang kita bisa lihat ininya, tanda-tanda atau rambu-rambunya. Ini pesan Nabi Ibrahim yang pertama, menangkan perintah Allah, kalahkan perintah selain Allah, baik itu hawa nafsu dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri sendiri. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, aku dipilih menjadi kekasih Allah karena aku tidak pernah susah, tidak pernah sedih mengurusi sesuatu yang sudah Allah jamin, yaitu rizki. Rizki itu saudara sudah Allah jamin. Rizki sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan rizkinya seseorang, sudah Allah tulis. Sudah Allah tulis rizkinya seseorang mulai dari dia lahir sampai dia nanti meninggal, itu budgetnya udah ada. Orang kalau udah meninggal berarti rizkinya udah habis, pasti itu. Kalau orang udah meninggal berarti rizkinya udah habis. Rizki itu sudah Allah jamin, bukan cuma kita manusia, jamaah al-jihad, bukan. Bahkan hewan-hewan itu udah Allah jamin rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi kecuali Allah tanggung rizkinya. Jadi urusan rizki, Pak, jangan khawatir, itu Allah tanggung. Yang belum Allah tanggung justru akhirat kita. Kalau rizki mah Allah tanggung. Yang belum Allah tanggung itu akhirat kita. Kita nanti akhirat punya bekal apa enggak itu belum ditanggung. Dengan demikian, kalau mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti jalannya para nabi, Nabi Muhammad, jalannya para ulama, maka sibukkanlah diri kita untuk sesuatu yang belum Allah jamin, yaitu akhirat. Kalau dunia udah Allah jamin, orang nggak kerja aja ada yang ngasih. Coba dah, orang nggak kerja, umur udah 65, dia mau ngelamar security juga nggak ada yang mau nerima, dia mau narik juga udah lupa jalannya kemana aja, yang ada nyasar. Tapi tetap ada rezekinya nih, mungkin dari anak, mungkin dari tetangga, tetap ada rezekinya. Jangan khawatir yang namanya rezeki. Puguh itu mau Ustaz 65. Yang masih muda gimana? Yang masih muda, andai dia nggak kerja misalnya nih, dia nggak kerja, maaf misalnya dia kena musibah, kecelakaan, cacat misalnya, tetap ada rezekinya, tetap dianterin. Loh kalau gitu nggak usah kerja dong Ustaz. Salah juga, nggak boleh nggak kerja, karena Allah perintahkan untuk wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah, wantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah, menyebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah. Kewajiban kita saudara itu kerja. Jadi kalau kita berangkat ke kantor, berangkat ke warung, berangkat jaga toko, atau berangkat ke proyek, itu niatnya niat nurutin perintah Allah, suruh kerja. Jangan niat supaya dapat hasil atau niat supaya dapat rizki, karena rizki udah Allah atur. Mau kerja seminggu dijadiin seminggu ada 14 hari. Orang kan seminggu kan cuma 7 hari ya, dia maunya seminggu 14 hari, tetap segitu rizkinya udah. Kalau udah Allah takdirkan nggak bakal berubah. Nah rizki sudah Allah jamin. Jadi kita kerja, kita pergi melangkahkan kaki kita yang katanya mencari nafkah, ini niatkan untuk nurutin perintah Allah karena Allah suruh kita kerja. Adapun hasil Allah yang kasih, Allah yang kasih hasilnya. Jadi jangan susah atau jangan sedih dengan rizki, karena rizki itu sudah Allah jamin, Allah tanggung. Semut aja nggak bakal ketukar rizkinya sama laler, masing-masing nggak bakal ketukar, udah Allah jamin. Itu di laut binatang, apalagi yang dasar laut tuh
Kalau Bapak lihat flora dan fauna itu di dasar laut, ada aja itu makanannya, dari mana aja, dan itu gak ketukar. Yang bentuknya kayak gimana, ikan yang kayak gimana, makanannya masing-masing. Itu udah Allah jamin rizki itu. Yang perlu kita tekankan di sini, sesuatu yang belum Allah jamin, yaitu akhirat, itu yang kita kejar. Kita kejar yang belum Allah jamin. Yang sudah diurusin atau yang sudah diatur oleh Allah, nggak usah kita urusin. Ya, tapi kita tetap wajib menjalankan perintah Allah. Suruh kerja kerja, suruh ngaji ngaji, ngaji jangan ngarepin hasil, jangan ngarepin ngaji gue nanti jadi orang alim, jangan. Nah, suruh ngaji ngaji aja udah. Suruh sholat sholat aja, jangan mengharapkan balasan apapun, karena itu kita menjalankan perintah-perintah Allah. Ini yang kedua pesan Nabi Ibrahim, aku tidak pernah bersedih dengan rizki, karena rizki sudah Allah jamin. Yang ketiga, aku dipilih oleh Allah sebagai kekasih itu karena aku tidak pernah makan pagi maupun makan sore, kecuali aku ngajak temen untuk makan. Tuh saudara, ngajak makan. Gak pernah Nabi Ibrahim makan sendirian, pasti ngundang orang. Ya mau itu 2 orang mau 4 orang, pasti diundang. Ini hobinya Nabi Ibrahim, hobinya ini ngajak makan orang. Nabi Ibrahim alaihissalam ini ada makamnya di Hebron, daerah Hebron. Ini makamnya di sebuah bukit Hebron, dan ada sebagaimana makam orang-orang soleh. Di situ juga ada Siti Sarah, ada Siti Hajar, keluarganya di situ di Hebron. Sebagaimana makam orang-orang soleh banyak yang diziarahi. Dan di situ Syekh Zabidi menceritakan, Syekh Zabidi itu pengarang kitab Ithaf Syarahnya Ihya. Beliau pernah ziarah ke situ, ziarah ke makam Nabi Ibrahim di Hebron. Itu tamunya nggak berhenti-berhenti saudara. Dan makanan ada aja, makanan aja. Udah sepi nih, udah jam malam, udah tengah malam, udah 2:30, udah tinggal rombongan dia doang. Padahal tadi pas datang udah nggak ada makanan. Begitu dia udah selesai zikir, udah selesai ziarah, tahu-tahu ada makanan. Nanya sama kuncinya, ini siapa yang bawain? Nabi Ibrahim yang bawain. Jadi sampai meninggal masih begitu, sampai meninggal masih menghadirkan makanan untuk para tamu-tamunya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim selalu gemar untuk menjamu para tamu. Ada di sini riwayat beliau kalau pengen makan itu biasanya keluar rumah dulu, keluar rumah ngelongok. Ada orang kayak cari lagi jalan sono, jalan ya jalan. Kalau ada orang diajak sono, nggak ada, jalan sono, jalan dulu sekitar 1 mil atau 2 mil, pokoknya nyari orang buat diajak makan. Kalau belum ada orang nggak mau makan. Nabi Ibrahim. Nah, barokah dari menjamu tamu ini, barokah dari melayani tamu atau ikramud dhaif, ini Nabi Ibrahim Allah jadikan sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Ini 3. Yang pertama, memenangkan perintah Allah dan mengalahkan perintah selain Allah. Yang kedua, tidak sedih terhadap rizki karena sudah Allah jamin. Yang ketiga, nggak pernah makan kecuali ngajak temen, diajak temennya kalau kita makan. Ini kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Nabi yang terkenal dengan Hanif, dan kita diperintahkan juga wattabi'u millata Ibrahim Hanifah. Kita juga diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Yang dimaksud millah di sini adalah agama atau ajaran tauhid dan kebergantungannya hanya kepada Allah saja. Cuma kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah saja. Nabi Ibrahim pernah, saudara, banyak kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim itu. Pernah Nabi Ibrahim nggak kasih makan, nggak mau ngasih makan, cari orang nggak ada, cari orang nggak ada. Ada orang satu Majusi itu penyembah api. Dia bukan ketahuan bukan orang biasa, tapi dia ketahuan kerjaannya nyembah api. Tapi dia butuh makan. Oleh Nabi Ibrahim nggak dikasih makan. Malamnya langsung ditegur sama Allah. Ibrahim,
saya aja yang Tuhannya masih tetap ngasih makan dia, kenapa engkau yang bukan siapa-siapa gak mau ngasih makan? Ditegur gitu. Akhirnya besok diajak makan juga, meskipun dia orang kafir. Tuh Nabi Ibrahim diajak, meskipun dia orang kafir. Banyak, dan termasuk ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang kemudian dijadikan sebagai syariat Islam, diantaranya kurban, kemudian haji. Haji itu juga sebelum Islam itu sa'i itu ya Siti Hajar. Mekah itu juga merupakan satu tempat Nabi Ibrahim menempatkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail di situ. Jadi semua napak tilas dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Biasa beliau setelah Allah jadikan sebagai Khalil, ini kebiasaannya tiap malam itu Allah ajak kepada kehebatan atau kepada kerajaan, bukan cuma kerajaan bumi, kerajaan langit. Setiap tempat ini kan bumi maupun langit ini kan ada kerajaannya, Pak. Yang dimaksud kerajaan di sini sistemnya, sistem atau keteraturannya. Ya ekosistem yang ada pada binatang misalnya, itu dia punya sendiri. Ya semut punya ratunya, punya keteraturannya masing-masing. Kemudian tawon itu semuanya kan ada aturan-aturannya. Nah itu namanya kerajaan-kerajaan bumi, ditunjukin oleh Allah tentang itu semuanya. Termasuk kerajaan-kerajaan langit, di langit juga ditunjukkan oleh Allah setelah menjadi Khalilullah. Pada satu malam, saudara, pernah Nabi Ibrahim karena diperlihatkan kerajaan langit dan dibukakan semua rahasia-rahasia. Nah itu asal melihat ini di bumi ada orang maksiat, di bumi ini ada orang ingkar kepada Allah, dia langsung minta kepada Allah, ya Allah matiin tuh orang, bunuh tuh, ya Allah matikan dia, dia makan rizkimu tapi dia ingkar kepadamu, dibunuh satu. Beberapa kesempatan begitu juga ngeliat, nggak menyembah Allah tapi menyembah selain Allah. Ya Allah, dia makan rizkimu, hidup di bumi engkau, tapi dia tidak menyembahmu, ambil saja hidupnya, mati lagi, mati. Beberapa kali Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Menurut satu riwayat, sampailah kepada mimpi Nabi Ibrahim di malam Tarwiyah. Mimpi pertama di malam Tarwiyah, malam tanggal 8, malam tanggal 8 Dzulhijjah. Mimpi ada suara, Ibrahim, innallaha ya'muruka an tadbaha ibnak. Ibrahim, Allah perintahkan engkau sembelih anak. Malam pertama malam Tarwiyah. Kemudian malam kedua malam Arafah. Malam Arafah ngimpi lagi, ada suara yang sama. Sampai malam ketiga itu ada suara yang sama juga. Akhirnya disembelihlah itu di malam ketiga, itu malam namanya Yaumun Nahar, besoknya hari kurban. Nabi Ibrahim batin, ya Allah ini anak saya, ini anak yang boleh saya tunggu-tunggu lama, nunggu anak sekitar usia 80 tahun baru dapat anak. Nabi Ibrahim cakep anaknya, soleh, tapi dipotong, gimana ya Allah? Ada dalam batin itu ada ucapan begitu. Maka ada suara jawab, wahai Ibrahim, ingat gak ketika engkau minta kepadaku, mohon kepadaku, engkau minta supaya hambaku aku bunuh, ingat gak? Iya ingat ya Allah. Makanya jangan sembarangan kata Allah. Dulu ingat gak engkau minta bahwa si fulan ini harus dibunuh karena makan rezekimu, tapi tidak menyembahmu, ingat gak? Iya ya Allah. Itu hati-hati Ibrahim, engkau lisanmu adalah lisannya orang-orang mulia yang tidak mungkin tidak dikabulkan, maka hati-hatilah dengan permintaan. Ini menurut satu riwayat kenapa Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya, karena dulu pernah minta kepada Allah beberapa kali, minta supaya si fulan ini karena maksiat bunuh aja ya Allah. Itu pernah. Ini menurut satu riwayat tentang kurban. Wal maqalatu tsaniyata asyrah an ba'dil hukama wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.
ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.